57. Kamu mau pinjam uang? Wajah Isabel langsung memerah. Bagaimana ia bisa membuka mulut untuk pinjam uang pada Nando? Kalau uang yang mau aku pinjam terlalu banyak, kamu tidak bisa membuat keputusan, ya sudahlah. Isabel sedikit menundukkan kepalanya dan berkata, "Anggap saja aku tidak pernah mengatakan apa-apa." Nando melihat sepertinya Isabel salah paham. Nando langsung berkata, "Bukan, Nyonya muda, kamu salah paham. Aku sekarang langsung pergi meminjamkan uang itu. 20 juta cukup tidak? Aku ada sediakan beratus juta uang cash di mobilku." Beratus juta uang cash. Isabel pun membuka mulutnya dan berkata, "Tidak usah, 20 juta sudah cukup." "Baiklah, Anda tunggu sebentar. Aku akan segera kembali," Nando menjawab. Isabel melihat Nando yang menghilang dari hadapannya lalu berkata, ternyata memang asisten orang kaya. Di mobilnya kapanpun ada uang cash sebanyak ratusan juta. Ketika Nando pergi meninggalkan Isabel, Nando langsung melaporkan keadaan di sini kepada Ravindra. Setelah Ravindra telepon, ia sedikit merasa aneh. Pinjam uang? Menarik. Dia lebih memilih meminjam uang dari Nando daripada dia. Raut wajah Ravindra terlihat tidak begitu bersahabat. Tiffany sedang berdiri tidak jauh dari Ravindra dan terus melihat punggung Ravindra. Ganteng banget, benar-benar ganteng sekali. Sejak hari pertama Ravindra masuk ke rumah mereka, Tiffany sudah tidak bisa menahan dirinya dan begitu tertarik pada Ravindra. Laki-laki yang begitu sempurna, bagaimana bisa berpasangan sama Isabel? Seharusnya bukan karena Isabel hamil kan? Dia juga bisa hamil. Tiffany ada ide bagus. Lalu ia pun berjalan dengan perlahan ke arah Ravindra. Tubuhnya yang tinggi dan berwibawa, ditambah lagi wajahnya yang begitu tampan, membuat Tiffany benar-benar tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Bukan hanya bisa menikmati harta, kedudukan, dan nama baiknya, masih bisa menikmati orangnya yang begitu tampan. Ravindra membalikkan badannya dengan wajahnya yang begitu emosi. Langkah kaki Tiffany pun terhenti. "Kakak, kakak ipar." Tiffany memanggilnya dengan tatapan matanya yang tertuju padanya. Lalu, dengan perlahan ia berjalan ke arahnya dan berkata, "Kakak ipar, bagaimana bisa sendirian di sini?" Ravindra pun hanya melihat sekilas Tiffany, lalu membalikkan badannya tanpa ekspresi dan pergi. Tatapan mata seperti ini, Ravindra sudah sering menjumpainya. Wanita seperti ini tidak memiliki hak untuk mendapatkan jawaban darinya. Melihat Ravindra yang meninggalkannya tanpa menjawab dan menyapanya seperti itu, Tiffany pun merasa sangat marah. Apa hebatnya dia? Bukannya cuman wajahnya tampan dan keluarganya punya uang saja, sombong sekali. Tiffany melihat Ravindra yang berjalan menjauhinya dan kemarahan di dalam hatinya semakin. "Kakak ipar, kamu mau pergi kemana? Kamu tunggu aku sebentar." Tiffany menggigit giginya lalu berteriak, "Kakak ipar, hari itu kamu belum jalan-jalan di sini. Bagaimana kalau aku membawa kamu keliling sebentar?" Tiffany masih belum sempat mendekatinya. Seorang bodyguard
berbaju hitam sudah menghalangi langkahnya. Tiffany pun tidak bisa berjalan ke depan lagi karena dihalangi oleh bodyguard ini. Ia hanya bisa terus melihat Ravindra yang berjalan semakin lama semakin jauh. Lalu ia pun merasa sangat tidak senang dan memberangi bodyguard itu. Ia pun terus memberangi bodyguard itu, lalu membalikkan badannya dan berjalan pergi. Setelah Tiffany kembali ke rumah, semakin ia berpikir, ia merasa ini sangat tidak adil. Kalau dilihat dari wajahnya, ia jauh lebih cantik dari Isabel. Kalau dilihat dari umur, dia juga jauh lebih muda dari Isabel. Kalau ngomong tentang laki-laki baik, ia juga tidak merasa lebih malu-malu darinya. Tetapi, kenapa laki-laki yang begitu baik bisa jatuh ke dalam pelukan Isabel? Isabel sudah menunggu sangat lama. Akhirnya ia melihat Nando yang sudah kembali ditemani oleh Ravindra. Melihat Ravindra yang berdiri di depan pintu masuk, Isabel pun terkejut. Nando pun berjalan mundur dan berdiri di belakang Ravindra. Walaupun ia tidak mengatakan satu kata pun, tetapi wajahnya sudah memberitahu semuanya. Kamu kurang uang. Ravindra melihat ke arah Isabel yang ada di dalam kamar, lalu menurunkan nada suaranya. Kamu mau pinjam uang? Aku. Isabel menggigit-gigit bibirnya dan ia merasa sangat takut. Lalu dengan perlahan ia berkata, Aku boleh ambil duluan uang jajan aku selama 4 bulan tidak aku di sini. Aku ingat, aku pernah kasih kamu kartu kredit. Kamu bisa menggunakannya tanpa batas. Ravindra langsung memotong pembicaraan Isabel. Kamu pernah menggunakannya berapa kali? 1 kali. Isabel tidak berani melihat Ravindra. Ravindra menyipitkan matanya. Kartu kredit yang aku kasih ke kamu adalah tambahan dari kartu kreditku. Kalau kamu menggunakannya, kamu kira aku tidak tahu. Baiklah, sebenarnya aku sekalipun tidak pernah menggunakannya. Isabel pun menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Dia tidak ingin menggunakan uang Ravindra. Dia tidak mau ketika ia meninggalkan keluarga kita darah, ia memiliki utang yang sangat banyak pada Ravindra. Ravindra menggantikan topik dan berkata, kamu mau uang ini buat apa? Isabel menggigit bibirnya dan berkata, aku kali ini mau langsung melunasi utang ayahku pada bibi aku. Lalu mulai sekarang, ayah dan ibu aku tidak usah bekerja di tempat bibi aku lagi. Ravindra menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, ternyata mau membantu keluarga istriku membayar hutang. Kali ini biar aku menantu pria yang mengurusnya, boleh tidak? Nando pergi undang bibi dan pamannya ke sini. Baik, direktur. Nando meletakkan kotak yang ia bawa di atas lantai, lalu membalikkan badannya dan menyuruh bodyguardnya untuk pergi mengundang bibi dan pamannya datang. Isabel melihat ke arah Ravindra dengan tatapan mata yang penuh dengan perasaan. Ibu aku tidak tahu hubungan antara kita. Shh. Ravindra menggunakan jari tangannya untuk menutupi mulut Isabel. Kamu ternyata mau menyelesaikan masalah ini. Hari ini, biar kita selesaikan masalah ini sampai tuntas. Isabel pun terbengong. Lalu, ia pun langsung mengangkat kepalanya dan melihat Ravindra. Tatapan mata Ravindra tertuju pada jarinya sendiri.
Jarinya itu menahan bibir Isabel yang penuh itu. Kehangatan yang ia rasakan di bibir Isabel membuat badannya mulai bergemetaran. Tiba-tiba ia teringat dengan kejadian pada malam saat dia di rumah sakit. Ia tidak bisa menahan dirinya sendiri dan mencuri kesempatan ketika Isabel masih tertidur dan menciumnya. Sudah 3 hari sejak kejadian itu, dan ternyata ia merasa dirinya merindukan hal itu. Isabel saat ini sama sekali tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Ravindra, tetapi ia sadar kalau Ravindra masih tetap menghalangi bibirnya. Isabel mengeluarkan tangannya dan menyingkirkan tangan Ravindra. Lalu dengan suara rendah ia berkata, "Hari ini tolong kamu bantu aku sekali. Aku tidak mau melihat ayah dan ibuku dipergunakan oleh bibiku lagi. Sudah bertahun-tahun paman dan bibiku terus menggunakan alasan ini untuk mengancam orang tuaku dan membiarkan mereka melakukan semua urusan mereka. Aku benar-benar sangat kasihan sama Isabel. Apa yang kamu lakukan di luar sana?" Sebelum Ravindra menjawabnya, suara ibunya sudah terdengar dari dalam kamar. Isabel langsung menggunakan jarinya untuk menghalangi bibir Ravindra dan menggeleng-gelengkan kepalanya dan melihat mata Ravindra dengan penuh perasaan. Tidak boleh membiarkan ibunya keluar dan melihat. Tidak boleh membiarkan ibunya tahu kalau mereka hanyalah menjalani perkawinan kontrak. Ravindra merasakan kehangatan dari jari Isabel di bibirnya. Ibu Kosasi pun berjalan keluar dari dalam kamarnya, dan ketika keluar ia pun melihat semuanya. Melihat menantu prianya yang sedang melihat putrinya dengan tatapan penuh perasaan. Semua itu tidak mungkin pura-pura. Setelah melihat adegan ini, hati ibunya pun terasa lega. Kelihatannya Isabel tidak membohonginya. Seorang wanita dikasihi oleh suaminya sendiri. Ini seharusnya adalah suatu hal yang membahagiakan, kan? "Ma," Ravindra memanggilnya. "Isabel berkata padaku mau mengundang paman dan bibi untuk membahas soal sebuah hutang. Isabel juga entah gimana, bukannya bilang lebih awal pada aku sebagai menantu. Menyelesaikan hal seperti ini adalah sebuah keharusan." Isabel pun terbengong, lalu ia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ravindra, dan hatinya merasa sedikit terkejut. Benar-benar Ravindra berperan dengan sangat bagus dan natural. Kalau saja ia sendiri tidak jelas kalau ia hanyalah menjalani pernikahan kontrak dengannya, mungkin ia juga akan sangat terharu oleh hal yang ia lakukan. Pantesan semua wanita-wanita itu tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menyukai Ravindra. Benar-benar tatapan mata ini terlihat sangat hangat dan terlalu romantis. Ibu Kosasi pun langsung membantu Isabel menjelaskan, "Ravindra, sebenarnya tidak usah. Uang ini ibu bisa mengembalikannya pelan-pelan. Ibu Kosasi malah takut gara-gara hal ini keluarga kita Dara akan meremehkan Isabel." Jadi ia pun langsung menjelaskannya. Isabel merasa sedikit terharu. Ibunya pasti merasa kalau dia membuka mulut dan mau meminjam uang dari keluarga kita Dara, maka nantinya mereka pasti tidak akan menghargainya di rumahnya.
Ibunya sudah menerima begitu banyak penderitaan, dan ia tidak mau putrinya mengalami hal yang sama. Walaupun dia bukanlah anak kandungnya, tetapi kasih sayang yang diberikan ibunya kepadanya seperti ini sudah membuatnya merasa cukup. Mata Isabel pun mulai memerah. Ravindra bisa merasakan Isabel sedang merasa sedih. Lalu ia berkata, "Ma, jangan berkata seperti itu. Menantu pria sudah seperti putra kandung kamu sendiri. Isabel sudah menikah dengan aku, maka aku juga harus menjadi menantu yang berbakti." "Ma." Isabel langsung melepaskan tangan Ravindra dan lari dan memeluk ibunya. Ibu dan putrinya pun berpelukan dengan mata yang mengeluarkan air mata. Beberapa detik kemudian, terdengar suara bibi Isabel dari kejauhan. "Wah, menantu pria, kamu mengundang kita ke sini ada urusan apa?" Setelah ibu dan Isabel mendengar suara itu, mereka pun langsung melepaskan pelukan mereka. Kedua orang itu pun mencuri-curi untuk mengelap air mata mereka, tidak membiarkan orang itu melihat mereka sedang bersedih. "Ayah, kakak ipar kamu, lihat kamu ini." Isabel kembali ke rumah adalah sebuah hal baik. "Kenapa kamu masih bisa mengelap air mata?" Wajah bibi terlihat sangat bahagia, seolah Ravindra adalah menantunya. "Menantu pria, bagaimana kalian bisa berbicara di depan? Ayo masuk ke dalam." Bibinya pun langsung masuk ke dalam, seolah dia sedang masuk ke rumahnya sendiri. Ravindra menyipitkan matanya dan menggenggam tangan Isabel dan masuk ke dalam. Kelihatannya hari ini mereka harus menyelesaikan masalah hutang itu. Kalau tidak, wanita kecil ini bagaimana bisa tenang? Semua orang pun masuk ke dalam rumah. "Duduk-duduk, jangan sungkan-sungkan." Bibi pun menyapa Ravindra dengan sangat senang. Ravindra melihat rumahnya sama seperti ketika pertama kali ia datang ke sini. Ia melihat apakah ada tempat yang bisa. Lalu ia hanya menganggukkan kepalanya.